Mudah-mudahan dana aksi kita kali ini menuai manfaat sesuai dengan Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kakak Binto ba. Kalau celet-lelet mana bibele tugas yang harus diemban dari negara ria. Mumpung Mbak Malik ria tiga parkada. Mun pas tiba Malik tiga parkada pas remah. Kamu mundur. Iya. Mun keng lagar Mbak Malik tak bisa mengemban tugas. Dia sengkok tak nyuruh tapi saya harap pengerti tibi ba artinya banyak orang-orang yang lebih bisa bertanggung jawab itu Mbak Malik. Masuk. Lebih bisa mengemban tugas itu Mbak Malik. Betul. Ketiba Mayu Flor Kandar Madata BLTDD Sebode Kabupaten Sampang Ria ba. Keluar, Ba. Sampang nangis mumpas Andi kepala dinas saya Mbak Malik ria. Bukan nih, Semua program sembako ke desa amburadul bang terkesan kong kali kong. ngenes ante. Encan situnga, encan situnga ria, encan situnga. Kita tahu Pak, bule si ala kuah katina pacarna verifikasi data. Anggaran untuk pelatihan, anggaran untuk bintang kepada emak. Nah, ada begini sampean Mbak sebagai kepala dinas untuk bertindak tegas selaku leading sektor dari desa-desa yang ada di Kabupaten Sampang. Ngupas Murleke di Kabupaten Sampang, Mbak. Pindah hukum di Alo Sento. Tapi bawah hendah Mbak Malik Amrullah Ria. Pola tahu desa Murleke? Tahu. Murleke kepala dinas sebagai Mbak Malik kena. Murleke aman, BLT tersampaikan dan semua program DOPA sebagaimana hak rakyat seharusnya oleh Mbak Malik. Mayu bangko singo cala berat ba keluar ba. Apa Mbak Malik minta tindakan lebih anarkis dari kita? Saya rasa itu bukan perilaku seorang yang terdidik. Ya. Jadi Mayu ba, Mayu sengko memohon Mbak Malik keluar. Aja kalau keluar karena sering sengko mangkat dari gedung-gedung dan kepanasan. Kalau langsung ucap Indria ke Mbak Malik pasti ia mau ibu Mbak Malik. Keluar, Ma balik. Ketika keluar lagi Mbak Malik Ria. Tokol. Baik, kawan-kawan sekalian. Mbak Malik. Satu komando. Satu komando. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup. Sekali lagi, kawan-kawan sekalian. Hari ini saya sekali lagi ingin mengulangi kepada kita semua bahwa selama ini yang menjadi alasan dari DPMD adalah tim di bawah yang tidak becus bekerja, tim di bawah yang kekurangan tenaga dan lain sebagainya. Padahal yang perlu kita ketahui bersama kawan-kawan sekalian, sekali lagi ini saya ulangi karena saya meyakini hampir di setiap desa kesejahteraan perangkat desa ini sama sekali tidak pernah diperhatikan. Kawan-kawan sekalian, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2019 bahwa penghasilan tetap kepala desa itu jumlahnya 2.426.000 per bulan. Penghasilan kepala desa. Penghasilan tetap sekretaris desa dalam satu bulan itu 2.222.000 dalam satu bulan, kawan-kawan sekalian. Kemudian besaran penghasilan tetap perangkat desa, kaur, kasih, apel dan lain sebagainya per bulan itu 2.022.000. Ini harus dicatat, ini harus disampaikan, ini harus kita syiarkan bersama kawan-kawan sekalian. Karena saya meyakini banyak dari perangkat desa di Kabupaten Sampang ini tidak pernah digaji oleh kepala desa. Kasihan sekali ya. Paling banter hanya 200 sampai 300 ribu
plus sarung setiap kali lebaran. Aji lah bunga, lah cokok, lah geleun. Kelebun nak ikan cuma paling pelak satunya. Padahal gaji mereka itu per bulan 2 juta. Itu penghasilan tetap. Lain lagi BPJS kawan-kawan. Setiap perangkat desa harus memiliki BPJS yang diambilkan dari dana desa. Belum lagi tunjangan dan lain sebagainya. Awak wajah betul dana kelebun. Muntah pada Pak, yang saya baca dari APBDes di desa itu hampir di setiap desa yang anggarannya 1.800 juta sampai dengan 1,2 miliar, anggarannya tidak kurang dari 300 sampai dengan 400 juta untuk gaji dan honorarium perangkat desa. Saya yakin bahwa DPMD tahu bahwa banyak perangkat desa yang tidak pernah digaji atau haknya tidak pernah diberikan oleh kepala desa, tapi tidak pernah digubris, tapi tidak pernah ada peneguran, tapi tidak pernah ada tindakan apapun terhadap kepala desa. Jadi wajar kawan-kawan sekalian, wajar sekali ketika dalam hal ini pemerintah membutuhkan tenaga mereka dalam waktu cepat. Wajar sekali ketika pemerintah membutuhkan tenaga perangkat desa dalam waktu cepat, kinerja mereka lemot. Wajar sekali karena selama ini mereka tidak pernah diberikan hak-haknya oleh kepala desa. Oleh karena itu, Pak Malik, saya minta dengan hormat, Pak Malik, Pak. Ya. Pak Malik, Malik, Pak Malik Malik. harus menjelaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada rakyat kenapa sampai dengan hari ini program BLTDD ini tidak maksimal atau masih tersisa yang belum tersalurkan. Ada apa? Data berikan lagi, data. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau urusan data, perangkat yang tidak bisa kerja, ini lagu lama. Kalau bahasanya Bupati, lagu lama kaset baru. Begitu ya? Begitu. Karena sekali lagi, perangkat desa ini memiliki penghasilan tetap. Saya kira jika mereka kesejahteraannya terjaga, tidak ada alasan apapun bagi mereka untuk tidak bekerja. Pak Malik, yang kedua, terlalu membosankan bagi kita karena tidak ada sekalipun data. Transparansi data. Yang kemudian harus dirahasiakan. Tidak ada yang rahasia, apalagi hanya penerima program, data penerima program. Kenapa data itu sampai hari ini kemudian masih saja disimpan dan tidak dipublish ke publik? Padahal ini merupakan bukti, seandainya dipublish, ini merupakan bukti bahwa transparansi pengelolaan program dari dinas DPMD ini betul-betul transparan dan tidak ada indikasi penyelewengan dan lain sebagainya. Satu komando. Sehingga Satu komando. Komando, brother. dengan segala kerendahan itu kita meminta penjelasan kepada Pak Malik, kenapa sampai dengan hari ini program itu belum maksimal dikerjakan. Padahal menurut instruksi Kementerian per tanggal 17 Mei bahwa per 9 Mei 2020 itu sudah harus terlaksana, sudah harus kejar tayang, sudah harus dilaksanakan. Ini sudah Juni, seharusnya sudah tahap kedua, Bapak. Silakan itu Kita Pak Kades. ingin meminta penjelasan itu kepada Pak Malik. Jika memang Pak Malik sudah tidak siap untuk memimpin DPMD, tidak masalah. Mundur. Saja. Tidak lama. Jika memang tidak siap. Leke, ganti kali mundur leke. Karena pada hakikatnya program ini untuk memberdayakan yang miskin, bukan memberdayakan yang kaya. Masyarakat miskin itu butuh makan dengan cepat, butuh makanan dengan segera.
jika terus ditunda-tunda hanya persoalan data yang lagi-lagi persoalan klasik, ini kan tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Sekali lagi Pak Malik, kita berangkat atas dasar keprihatinan. Kita sayogianya sayang kepada Pak Malik, sayang sekali kepada Pak Malik ini. Kenapa kita turun jalan ini? Karena kita sayang kepada Pak Malik, ya, agar tidak tercela. Pak Malik ini namanya sudah harum. Jangan sampai hanya gara-gara ini kemudian Pak Malik menjadi buruk, namanya citranya menjadi buruk. Itu saja. Saya kira Pak Malik sudah membaca kisi-kisi atau press release dari kita. Jadi mohon Pak Malik untuk menjelaskan hal-hal yang sudah tertuang di dalam press release yang kita sampaikan. Terima kasih. Pak Malik. Physical distance. Physical distance. Physical distancing, oi. Belakang. Tidur ya, Bawa tongkat, dititipkan orang belakang dulu. Yang bawa tongkat tidur. Yang bawa tongkat ganti. Saya istirahat itu nanti jawab adanya Pak Malik. Jalan terus sama orang mampu lah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf telah dalam ada rapat evaluasi pelaksanaan PLBDD ini di Pemkab. Matkul mana Mak Ilang? Jadi saya undang seluruh camat, dinas sosial, inspektorat, perwakilan kepala desa. Hari ini agendanya membahas problem-problem yang muncul sehingga nanti pada saat pelaksanaan tahap kedua sudah tidak muncul lagi problem-problem yang sama. Hari ini rapat evaluasinya sedang berlangsung. Kami tadi dihubungin Kasat Intel bahwa ada ini. Kalau pemberitahuan sebelumnya memang tidak ada. Jadi saya yang sudah kaget. Ya. Jadi yang saya tangkap barusan pertama adalah terkait kenapa kok tidak ikut instruksi dari Menteri Desa maupun Gubernur bahwa sebelum hari raya tuntas. Ya, kita mulai dari situ. Yang pertama, ada sekitar 18 desa tidak menjadi pencairan tunai. Data sudah lengkap tapi tidak mau tunai karena ada risiko. Informasinya dari desa begitu, terpaksa harus pakai rekening. Setelah kita koordinasi dengan BRI dalam waktu 4 sampai 5 hari tidak bisa kalau rekening itu diselesaikan. Jadi beberapa desa yang melaksanakan tidak bisa kalau untuk rekening dalam waktu, karena suratnya itu hanya sekian hari untuk pelaksanaan percepatan itu. Jadi setelah kita koordinasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan dengan cara rekening dalam beberapa hari, sehingga dari sekian desa itu memang tidak mengendaki melaksanakan tunai. Saya kalau contoh, saya beberapa kepala desa yang memang tidak mau melaksanakan tunai, jadi menunggu rekening. Jadi kalau menunggu rekening, pelaksanaannya terpaksa setelah hari raya. Dan mulai hari Jumat kemarin sudah dilaksanakan setiap hari 5 desa, sampai sekarang juga berlangsung 5 desa, terus sampai selesai habis 35 desa bertahap sesuai dengan kemampuan dari BRI. Yang kedua terkait dengan masalah data. Memang ada permintaan dari beberapa rekan-rekan. Sebetulnya saya sudah berkomunikasi dengan perwakilan itu yang mengantarkan, karena saya punya nomor kontaknya Bu Siri. Saya sudah sampaikan bahwa bagaimana ini data sebagian besar ditarik oleh desa untuk perbaikan, Pak. Contoh terakhir ini, sampai hari ini, detik ini, Kecamatan Torsuning hampir rata itu ditarik semua untuk perbaikan, karena pada saat pencairan itu kan berbarengan dengan BST, itu double. Jadi ada perbaikan. Jadi perbaikan itu masih dimungkinkan untuk digantikan kepada orang lain
dengan nama yang lain, tapi kotanya tetap kalau umpamanya 10 ya 10, tidak boleh menambah lagi. Ini yang banyak diadakan perubahan. Perubahan ini nanti kita selesaikan, kita berikan ke BRI untuk dibuatkan nomor rekening. Bukan kami tidak ingin memberi, tapi saya sudah berkomunikasi. Mana kalau Bu Siri datang, saya sudah berkomunikasi. Bagaimana Bu Siri? Bu Siri, mana Bu Siri? Siri mana Bu Siri? Menjelaskan. Bu Siri. Tolong Bu Siri menjelaskan ya. Saya Ya. sudah berkomunikasi bahwa Dijelaskan. sudah saya sampaikan, masih banyak data yang ditarik. Sudah saya sampaikan. Ini boleh. Ya, Apa yang disampaikan oleh saya bahwa data itu menjadi haknya kita. Alih komunikasi pihak hakim boleh. Maka data itu untuk diperbaiki. dan tanpa yang ada data yang sudah masuk ke DPRD ditarik kembali. Ya, tadi saya jelaskan perbaikan itu karena adanya double tadi, Pak. Jadi banyak data-data ganda. Jadi ini desa menarik untuk adanya perbaikan. Dan sampai hari ini, tapi saya sudah minta minggu ini seluruh data perbaikan sudah masuk karena kita akan memasuki pencairan tahap kedua. Tahap kedua masih belum ada pelaksanaan. Tahap kedua pertama memang rekening itu dana belum masuk, belum transfer dari pusat ke rekening desa, belum transfer. Tapi sudah ada sign bahwa kita sudah mengajukan kepada KPPN untuk segera transfer dari APBN ke desa. Jadi selalu saya sampaikan terkait dengan bukan kami tidak ingin memberi, tapi karena memang banyak desa menarik kembali data itu untuk adakan perbaikan. Nah, saya komunikasikan sebetulnya begitu. Saya sudah sampaikan, bukan tidak memberi, bukan, tapi memang banyak data yang ditarik, Mas. Jadi nanti kalau sudah ada perbaikan sudah lengkap, saya akan konsultasikan kembali kepada para desa melalui AKD karena mereka yang punya kewenangan untuk data itu. Bahwa ada permintaan dari beberapa lembaga terkait dengan data itu. Sampai kapan Pak? Melalui perbaikan. Ya, sampai contoh sekarang, satu kecamatan saya sebut belum nyetor kembali data yang sudah ditarik itu. Nah, inilah. Oh, kalau terkait data yang awal yang belum ada perbaikan, pada saat penyaluran sebetulnya sudah dipampang data itu, sudah disampaikan. Ya, silakan. Kalau alasannya Pak Malik sebagai kepala dinas menyampaikan desa belum tetap data, desa masih mendata. Apa selama ini yang dilakukan DPMD kepada desa itu apa? Seolah-olah ini kan pembiaran. Pembiaran yang dilakukan oleh DPMD kepada desa. Desa bertele-tele, desa lama untuk menggunakan data dan tidak segera diminta oleh DPMD. Jadi kami melihat DPMD ini sebagai legislator itu tidak ada ketegasan terhadap pemerintah desa untuk mengumpulkan data sesuai dengan tepat waktu. Kalau beralasan di desa tidak ada SDM untuk mendata, di desa kekurangan orang, seperti bagaimana yang sudah dijelaskan tadi, seluruh perangkat desa itu punya honor, Pak, punya honor setiap bulan. Kalau untuk mendata ini mereka nggak mau, nah ngapain mereka dihonor kan begitu. Jadi kami tidak tahu menahu apa yang dilakukan pemerintah desa. Yang kami tahu DPMD ini adalah legislator seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sampang. Seharusnya DPMD ini mempunyai formula untuk bagaimana menggerakkan pemerintah desa itu untuk menyetorkan data. Jadi kami anggap DPMD ini nggak betul gitu. Pak Malik sebagai kepala dinas kami anggap tidak tegas menghadapi pemerintah desa. Jadi kalau memang Pak Malik merasa sudah tidak mampu, ya silakan Bapak mengundurkan diri gitu. Betul. Ini kepada yang berkompeten di tingkat desa saja jawab. Rekan-rekan lembaga, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami. Mohon maaf Pak Malik, saya ingin mengambil alih cuma terkait dengan permasalahan yang ada sekarang ini mengenai dengan desa secara langsung. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Muhtadin Klebun Nungileh, selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Sampang. Saya perkenalkan dulu ya.
Saya ingin menjawab dari apa yang telah disampaikan dari awal sampai barusan Mbak Idi terkait dengan masalah data. Kenapa sampai hari ini data katanya masih belum bisa diserahkan? Memang benar adanya. Cuma yang perlu kami sampaikan, pertama, pada saat adanya instruksi penyaluran BLT desa yang dijadikan bahan dan non PPNT. Saya jelaskan dulu. Mohon maaf. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada urusan dengan DKD. Paham. Saya tahu kalau nggak ada urusan dengan DKD. Saya menjawab. Kenapa sampai desa terlambat sampai hari ini? Ingin saya jawab. Bukan urusan dengan AKD. Kita berurusan dengan Coba jelaskan. Saya akan menjelaskan. Benar. Bukan mengenai dengan desa. ini harus Betul. Makanya kenapa sampai telah sampai ini kan depend yang Betul. Saya akan menjelaskan. Kenapa tantangan? AKD bukan dinas, bukan dinas. Paham. Karena terlambatan tadi disampaikan. Perangkat desa sudah kerja apa mereka? Biar paham. Kalau saya ngomong kan tetap disanggah. Ini yang langsung. Kalau dibilang nggak ada hubungan, tetap ada hubungan. Kita bubar. Ada hubungan tetap. Tidak. Ini selesai. AKD itu bukan dinas, AKD Pak. bukan Paham. Cuma masalah data ini kenapa? Pak ini sudah menyebut perangkat tidak bisa kerja katanya. Sudah cukup. Saya tanya lagi data. Data bisa. Bukan AKD. Data ini masalahnya desa. AKD itu bukan dinas. Ingin menjelaskan, bukan Bapak tidak berhak berbicara. Saya berhak menjawab karena perangkat. Tidak berhak. Cukup. Kita akhiri. Ini semua ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada urusan. Bukan urusannya. Urusannya. Pulang. Enggak ada urusan.